Selamat pagi teman-teman. Kita udah di hari kedua nih di 30 Days of Machine Learning. Jadi di hari kedua ini kita memiliki dua assignment, yaitu kita akan membaca tutorial. Kita akan membaca tutorial dan kita akan menyelesaikan exercise. Kita akan udah mulai belajar nih program language Python. Jadi langsung aja. Hello Python. Jadi ini adalah quick introduction atau perkenalan singkat ya untuk program language Python. Kita akan belajar sintaksnya, variabel, bagaimana kita membuat variabel dan angka. Oke, numbers. Oke, ini sejarahnya Python ya. Oke. Di sini juga dibilang nih di Kaggle mesti just for fun ya, kita akan mencoba ya memahami coding di bawah ini dan memprediksi bagaimana codingan ini bekerja. Oke. Jadi kalau kalian belum paham nggak masalah. Oke. Lalu klik output button. Oke. Ya, jadi gini, contoh nih kita punya codingan Python gini, kita memiliki variabel spam amount. Jadi kalau teman-teman ya baru di Python, sebelumnya belajar JavaScript, kalau JavaScript kita harus mendeklarasikan kayak let, var, atau const. Jadi kalau di Python kalian langsung aja tulis variabelnya apa, lalu value-nya apa ataupun berapa gitu. Oke, lalu print spam amount untuk mengecek variabel ini isinya apa sih, atau kita berhasil nggak sih kita memasukkan value ke variabel. Lalu kita akan membuat nih ordering spam, egg, spam, bacon, and spam for more servings of spam. Jadi ini kita kan tadi udah memiliki spam amount ya, maksudnya ada dia store atau menyimpan value 0 ya, lalu kita akan tambahkan 4. Lalu spam amount-nya akan berapa sih nih ya, nanti kalau di print kayak gimana ya. Lalu kita buat if statement. Jadi spam amount kalau lebih dari 0 dia akan ngeprint ya, atau showing but I don't want any spam. Oke. Lalu di sini juga ada kita mendeklarasikan suatu variabel bernama Viking_song. Isinya adalah spam dikalikan spam amount. Nah, nanti gimana nih jadinya? Lalu di print Viking song. Mungkin teman-teman udah menebak-nebak ya. Kita lihat aja outputnya. Ya, nih tadi print spam amount jadi 0 ya. Lalu dia ditambahkan ya, spam amount ini yang 0 tadi ditambahkan 4. Jadi spam amount-nya diupdate jadi 4 ya. Lalu ada if statement, jika spam amount lebih dari 0, dia akan ngeprint ini. Dan benar ya. Oke. Lalu ini tadi yang ketiga, kita memiliki variabel Viking song. Lalu spam-nya ini dikalikan spam amount. Spam amount tadi menyimpan 4 ya. Jadi spam. Oke ya. Oke. Ini benar ya. Oke. Lanjut. There's a lot to unpack here. The silly program demonstrates many important aspects of what Ini tadi penjelasannya ya. Sama ya tadi udah aku jelasin sih kayaknya. Tapi teman-teman kalau mau baca-baca lagi nggak masalah. Jadi ini sama ya, kita nggak harus mendeklarasikan spam amount kayak let atau const kalau di JavaScript gitu ya. Ini tipenya juga kita nggak perlu nih, jadi Python lebih praktis. Dan bahkan kita bisa reassign spam amount menjadi berbeda-beda
thing atau berbeda-beda tipe string ataupun boolean. Nah, function calls print ini untuk mendisplay ya, mendisplay value kayak yang tadi ya, spam amount tadi kalau di print jadinya ya value dari spam amount ini. Oke, ini untuk kalau kita membuat komentar ya. Contoh ini kalau kita di depan suatu kayak sinteks atau kalimat ya, kalau kita kasih pagar nih, simbol pagar kayak gini, hashtag ya, kalau nggak salah, ini nggak akan di running oleh Python-nya, atau ini akan dianggap komentar. Nah, kalau ini dia akan di running oleh Python itu sendiri. Ini tadi udah ya, aritmatik. Teman-teman bisa baca-baca sendiri nanti. Ini penjelasannya sama kayak yang tadi aku udah jelaskan. Ya, ini sama kayak yang aku jelaskan tadi ya. Nah, ini kita langsung aja ke numbers and arithmetic in Python. Kita udah lihat example-nya ya tadi. Jadi variabel ini contain atau menyimpan suatu angka ya, 0 di sini. Lalu number ini tuh kita pengen tahu nih, ini tuh dia menyimpan value tipenya apa sih ya. Lalu kita pakai kita tulis aja nih type dalam kurung ya, spam amount, dan nanti outputnya adalah int. Int itu adalah integer atau tipe data berupa angka. Nah, bukan hanya int atau integer ya, short for integer, angka itu, tapi bisa desimal. Contohnya ini 19,95. Tipenya apa nih? Tipenya bukan integer meskipun ini number, tapi float karena dia desimal. Jadi gitu. Dan ini adalah aritmatik. Listnya ya, udah keren, udah mencakup hampir semua sih. Tapi ini yang penting-penting ya, kayak plus, minus, kali, bagi, lalu ini floor division, modulo ya, exponentiation, eksponensial ya, atau pangkat gitu ya, dari A pangkat B gitu. Lalu ini negation atau negatif dari A. Dan ini contohnya sistem operasi dari pembagian ya. Jadi 5 bagi 2, 2,5, 6 bagi 2, 3. Ya, dan ini akan mengoutput desimal atau float ya. Ini akan selalu memberikan kita resultnya ya, atau mereturn float. Lalu kalau kita nggak mau nih, misal contoh nggak mau desimal nih, jadi kita pakai operator ini namanya tadi ini ya, floor division. Jadi dia akan membulatkan ke bawah. Contoh 5 bagi 2, 2,5 ya, tapi ini dibulatkan ke bawah biar nggak ada desimal atau jadi integer, jadi 2. Ini 6 bagi 2 ya, 3 ya. Ya, ini cukup sederhana ya teman-teman, sangat sederhana. Jadi sistem pengoperasian pakai minus plus ini ya, 8 kurangi 3 plus 2 ya 7. Terus ini minus 3 tambah 4, 1 ya, kali 2 iya. Tapi kan kayak gitu kan. 4 kali 2 dulu 8, terus minus 3 tambah 8, 5. Jadi Python udah tahu nih, kayak prioritas kayak yang kali bagi dia akan didahulukan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk itu. Dan kadang-kadang teman-teman juga ini nih, bingung atau lupa ya untuk prioritas. Contoh nih ya, kita memiliki tinggi topi 25 cm, lalu tinggi badan 190.
Lalu aku mau buat nih tinggi keseluruhan dalam bentuk meter, jadi harus dibagi 100 ya. Nah kalau kayak gini kan nulisnya benar nih, udah tinggi topi ditambah tinggi kita ya, terus dibagi 100. Tapi untuk kan sistem pengoperasian kan pembagian harus didahulukan, jadi ini akan dieksekusi ini dulu ya, lalu ditambahkan ini. Jadi tambahnya jadi jadi resultnya kayak gini. Ini kan salah ya, jadi kita harus pakai dalam kurung. Oke ya teman-teman paham lah, ini kayak matematika SMP ya atau SMA, tapi menurutku teman-teman udah paham sih. Jadi harus ditambahkan dulu atau prioritas kita apa, lalu baru dibagi. Oke, jadi benar ya, 2,15 meter. Lalu di Python kita memiliki built-in function atau fungsi yang udah ada di Python. Oke, contoh min dan max ya. Min itu untuk mencari minimum atau nilai paling minimum, maksimum ya yang paling maksimum. Kayak contoh ini jadinya kan 1 ya. Lalu yang max ini jadi 3. Oke. Dan kita juga memiliki built-in function abs atau absolute nih ya. Jadi abs nih dia akan return atau memberikan kita result positif, selalu nilai yang positif. Kayak ini minus 32 jadi 32. Oke. Nah ini juga ya, ini yang mungkin sering buat bingung ya. Jadi kita bisa memanipulasi tipe data kita. Contoh ini ya, ini kita pengen, meskipun ini ya integer atau angka bulat gitu ya, bukan desimal, tapi kita pengen buat float. Jadi tinggal tambahkan aja float dalam kurung nilainya yang pengen kita ubah. Oke, jadi 10,0. Padahal 0,0 bisa dihilangin ya. Dan sama juga kayak integer ini, int ya. Lalu value-nya kita masukkan. Jadi ngeprint 3 ini ya, tanpa nilai di belakang komanya. Oke. Lalu bahkan dia juga bisa mengganti string ya, jadi integer atau nilai. Ini kalau tanda kutip ini kan namanya kan string ya. Lalu kita pengen nih ubah ini jadi angka. Jadi angka 807 ditambah 1. Nah, dia bisa juga nih diganti nih. Jadinya 808. Artinya Python tahu nih 807 bukan lagi string tapi integer atau angka. Oke. Oke, lalu kita lanjut ke yang kedua. Oke, jadi kita akan belajar atau langsung prakteknya teman-teman mengcoding menggunakan Python dari apa yang telah kita pelajari di tutorial sebelumnya ini. Jadi di sini dijelaskan ya, kita akan mengotak-atik problems menggunakan Python ya, programming language Python. Lalu kita akan dijelaskan juga notebooks ini apaan sih. Notebooks ini adalah pada hakikatnya adalah cells yang berupa teks dan code ya, teks kayak gini dan code seperti ini. Tapi seringkali atau kebanyakan kita hanya mengedit codingan aja. Jadi ya teks nggak perlu ya, hanya kayak pelengkap gitu. Jadi langsung aja, misal nih kita mau merunning codingan ini, kita tinggal pressing play button ini di sini. Oke, nah ini kita berhasil ya merunning some code, Python code ya. Selamat, congratulations. Oke, lanjut.
Oke, jadi di sini kita akan menggunakan notebook yang ada di Kaggle ya, dan mekanisme checkingnya kita harus merunning ini dulu. Oke, setup. You're ready to start question 0. Oke, kita bisa mulai ya. Oke, yang pertama, this is a silly question intended. Oke, kita disuruh membuat variabel bernama color ya, dengan appropriate value. The function call check which. Oke, jadi kita color gitu ya, sama dengan apa? Blue mungkin. Oke. Nggak bisa. Oke, ya. Jadi di sini ya teman-teman, kalau misalnya ini nggak bisa, bisa diklik ini, current cell ini. Oke, atau memang mungkin nggak bisa ya, saya nggak tahu sih, tapi pakai ini bisa. Oke, correct ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita misal kita nggak paham nih jawabannya apa ya, lalu kita bisa lihat di hint atau solutionnya dengan cara kita menghapus hashtag ini ya. Jadi hashtag ini kan tadi di tutorial sebelumnya, hashtag ini berguna untuk membuat dia nggak di running oleh Python itu sendiri, atau komentar ya, kita membuat komentar pakai hashtag. Kalau dihapus dia akan merunning. Oke. Nah ini hintnya atau clue-nya, your favorite color rhymes with glue. Solusinya contoh tadi ini. Oke ya, aku juga sama, dan sama juga nih colornya blue. Oke, jadi untuk question kedepannya atau pertanyaan kedepannya akan bekerja kayak ini juga, sama ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Complete the code below. Oke. Oh, ini tabel yang tadi ya. Oke, jadi kita tinggal ikutin aja nih. Create a variable called radius equal to half the diameter. Oke. Jadi kita punya P ya, kayak di lingkaran gitu ya. Kita punya nilai P dan diameter. Lalu kita ini disuruh kita membuat variabel bernama radius. Oke. Dan radius ini setengah dari diameter. Jadi 3/2. Oke. Lalu buat area variabel area menggunakan formula untuk area atau luas. Jadi P kali radius pangkat 2. Jadi P-nya kita udah punya ya ini. Tapi kita buat dulu variabelnya namanya area, sama dengan tadi P ini ya, P kali tadi kan bintang kayak gini ya, lalu radius pangkat 2 apa, eksponen ini bintang 2. Oke, kalian bisa buat ini dalam kurung gini juga bisa terlebih dahulu. Oke, lalu kita tinggal cek correct. Oke, benar ya. Dan kalau teman-teman mau lihat hintnya, kita tinggal hapus hashtagnya. Nah ini juga nggak masalah sih, karena ini kan satu prioritas ya, kali dan eksponensial atau pangkat. Tapi untuk lebih clear atau lebih jelas bisa di ya dalam kurung. Tapi ini selera sih ya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi yang kedua ini kita akan memecahkan masalah. Jadi kita akan men-swap atau menukar gitu ya, variabel A dan variabel B. Jadi A ini akan jadi B dan B jadi A gitu ya. Jadi gini gampangnya, kita miliki A variabel dan B variabel ya. Lalu jadi gini, jadi kita akan membutuhkan variabel pembantu namanya temporary
variable atau temp gitu ya. Jadi temp ini akan menyimpan A ya. Lalu A ini dia akan assign ke B. Lalu B ini menyimpan temp. Oke, jadi dia bertukar gitu ya teman-teman. Kita coba run. Oke, correct ya. Jadi ini aja, ini cukup. Nah, ini temporarily store ini ya. Jadi gampangnya adalah dia akan, kita membutuhkan third variable atau variable pembantu ya, variable ketiga untuk men-store atau menyimpan temporary sementara ya dari old values. Jadi temp ini ya menyimpan A ya, A disimpan ya di temp. Lalu A-nya ini kita assign atau kita isi dengan B. Oke, A jadi B ya di sini ya. Dan B ini tadi yang udah kita simpan di temp jadi masukin ke B. Jadi temp ini sama dengan A aja. A juga sih sebenarnya ya. Jadi gitu gampangannya. Oke. Ini kalau teman-teman mau mencari melihat hintnya seperti ini. Oke. Menggunakan third variable, oke, atau variable pembantu itu. Ini solusinya. Nih, sama ya teman-teman. Oke. Nah ini, yang selanjutnya kita akan menambahkan parenthesis atau tanda kurung, oke. Jadi di sini ini the following expression so that it evaluates to 1. Jadi kalau misal ini tadi 3 modulo 2. 3 float ya, ini floor pembagian floor gitu ya. 3 bagi 2 berarti 1,5 harusnya, tapi di floor jadi 1. 5 kurangi 1 4, harusnya ini 1. Gimana? Jadi kita harus kasih kurung di sini. Jadi kita pengen ini dulu yang dieksekusi, jadi 5 kurangi 3 2, 2 dibagi 2 1. Oke. Oke, 1 ya, benar. Hintnya kalau teman-teman mau cek juga bisa. Nih. Oke, lalu yang ini. Nah, ini ya, sama ya teman-teman. Oke, lanjut. Wah, ini ada cabenya pedes nih. Ini agak advance atau lebih susah dikit. Oke, kita manipulasi ini ya dengan parenthesis agar nilainya atau hasilnya nanti 0. Oke, kayak sebelumnya kita cek dulu ya. Sewajarnya kan 3, kita harus memprioritaskan yang kali ya kalau di sini. 3 kali 2 6. 8 kurangi 6 2, 2 kurangi 1 1 plus 1. Gimana biar 0? Nah, pertanyaan bagus. Kalau misal ini ya 8 kurangi 3, kita parenthesis dulu ya, jadi 5. Oke, 5 kali 2 10. 10 kurangi 1, wah nggak bisa gitu. Kalau misal ini 2 kurangi 1 ya, kita parenthesis, jadi ini coba-coba aja nggak masalah. Jadi ini nanti 3 kali 1 ya, 3 kali 1 3. Menarik, ini menarik. Coba kalau kita ya, ini misal kita parentesisnya di sini ya, berarti kan ini 2 ya, jadi ini 3 kali 2 6. Oke, ini 6. 8 kurangi 6 2. 2 kurangi 1 plus 1 2. 2 kurangi 2 0. Jadi gini kayaknya ya. 0 ya, benar. Oke. Lalu di sini several pairs, really. Tapi ini kok tapi ini berhasil juga 0.
Coba kita buat sama ya. Tapi menurutku juga sama sih ya. Oh, untuk memperjelas bisa juga sih ini. Ya. Ya sama aja sih ya. Oke. Jadi lebih ringkas yang tadi sih. Nah ini. Udah. Oke, beres. Oke, lanjut. Ini ada berapa? Oke, ini terakhir teman-teman ya. Jadi yang terakhir Alice, Bob, and Carol udah setuju nih untuk ke pool atau ke ya their Halloween candy and split it evenly. Oke. Jadi dia lagi mau ini nih apa kayak bagi candy atau permen dari hasil Halloween gitu ya. Jadi untuk demi pertemanan mereka, jadi sisa itu akan dihancurkan. Jadi nggak dikasih ke satu orang tapi akan dihancurkan ya sisanya. Contoh nih, kalau mereka membawa 91 permen, jadi mereka akan membaginya tiap orang dapat 30 ya. Lalu yang satu sisanya ini akan dihancurkan. Oke. Jadi kita akan membuat kayak codingan ya. Jadi kita akan memecahkan masalah ini, oke? Jadi variables representing the number of candies collected by Alice, oke? Nih Alice candies segini, jadi Alice sudah punya segini, Bob segini, Carol dapat segini, oke? Your code goes here, replace the right hand side of this assignment with an expression involving Alice candies, oke? To smash -1. Oke. Berarti kita jumlahkan dulu ya, sum sama dengan Alice candies ya, Alice candies tambah Bob candies tambah Carol candies. Oke. Jadi semua ini udah dijumlahkan ya. Lalu to smash ini berarti sum modulo. Oke, modulo berarti modulo itu pakai ini ya, gini. Kalau nggak salah ini sih ya tadi modulo 3. Oke, kita cek. Correct, oke. Jadi gini teman-teman, modulo ini kalau kita ke atas nih, dia akan return sisa dari yang sudah kita bagi. Jadi penjelasannya gini teman-teman, kita akan berkenalan dengan namanya operasi modulo. Jadi modulo itu apa? Kita balik ke atas nih. A modulo B artinya adalah ini akan mereturn integer remainder after division of A by B. Jadi dia akan mereturn sisa dari pembagian A oleh B. Oke. Jadi gini teman-teman. Jadi gini contohnya teman-teman. Misal nih 3 orang ini ya, kan udah habis ngumpulin permen ya, tiap-tiap orang segini ya. Lalu ini digabungin jadi satu ya, sum ini. Kita print dulu aja, sumnya jadi berapa, oke? Oke, lalu ini 307 ya, ini jumlah dari permen ini 307. Lalu kalau semisal ya, dibagi tiap 3 orang ini harus tiap orang memiliki candies atau permen yang sama. Kalau semisal sisa, itu nggak boleh dikasih ke satu orang, tapi harus dihancurkan permen yang sisa. Jadi misal 307 ya, bagi 3 untuk nggak ada sisa kan tiap orang dapat 307 misal ya. Ini tiap orang, aku buat contoh tiap orang sama dengan jadi 307 bagi 3. Oke. Oh, belum di print, sorry. Print tiap orang. Oke. Nah, 102.
Ya, ini kan sisanya tiap orang 3 gitu ya. Jadi kan ini sisanya asumsikan 1 gitu ya. Coba kita buat print sum modulo 3. Nih ya, yang baris 3 ini adalah sisanya. Nah, ya kan sisanya 1. Oke, jadi 1 ini dihancurkan. Bukan dikasih ke salah satu orang. Jadi gitu. Oke teman-teman, kita udah selesai untuk assignment yang hari kedua ya. Dan untuk yang hari ketiga besok kita akan lebih lagi belajar tentang Python juga. Dan sama kita akan melakukan exercise langsung di notebook. Oke, sekian video kali ini dan terima kasih.